Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Niken Anggren. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi ya. Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi, maka kalian tetap harus menjaga kebersihan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Gimana nih? Kalian masih semangat ya untuk menyimak video pembelajaran pada kesempatan kali ini? Sebelum kita lanjut ke materi, silahkan persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya untuk mencatat materi yang kalian anggap penting. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah. Masih ingat apa itu teks ceramah? Ya, jadi ceramah merupakan teks yang tersusun atas beberapa paragraf yang berisi pemberitahuan ataupun penyampaian informasi di depan khalayak umum untuk meyakinkan pendengar, seperti itu. Bertujuannya untuk menambah wawasan atau membuat pendengar melakukan sesuatu hal tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks ceramah. Seperti teks lainnya, teks ceramah memiliki struktur yang membangun teks ini sendiri melalui beberapa bagian struktur yang terdapat di dalam teks ceramah, yaitu yang pertama adalah pembuka. Nah, pembuka disebut juga sebagai pendahuluan atau tesis. Pendahuluan berupa penelaah isu atau pandangan pembicara terhadap topik yang akan dibahas. Pada bagian pembuka, teks ceramah sama halnya dengan teks eksposisi yang disebut dengan isu. Intinya, pada tesis berisi isu atau permasalahan pandangan umum penulis. Nah, yang kedua adalah isi. Isi dalam teks ceramah berupa rangkaian argumen. Rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pendapat-pendapat dan fakta. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memperkuat argumen-argumen pembicara, penggunaan fakta dan data pada bagian isi untuk meyakinkan audiens. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Penutup berisi simpulan dan rangkuman. Simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya, ditandai dengan kata-kata berupa saran yang disertai alasan. Nah, anak-anak, barusan kita sudah membahas mengenai struktur teks ceramah. Selanjutnya kita akan mempelajari atau membahas mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah. Apa saja sih kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah? Nah, kita kupas satu persatu ya. Nah, yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata saudara-saudara. Selanjutnya yang kedua adalah banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra. Istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, majas, dan kesantunan berbahasa itu sendiri. Yang ketiga terdapat menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Dan yang keempat adalah banyak memakai kata kerja, contohnya seperti memperhatikan, memperkirakan, kemudian mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan berpendapat. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Nah, anak-anak, kita barusan sudah membahas mengenai struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah. Gimana kalian sudah paham ya? Apabila kalian masih belum paham, silahkan ulang kembali video ini supaya kalian lebih paham. Saya
kira cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.